Halo teman-teman otomotif traveling, di belakang gua udah ada Toyota Hiace keluaran tahun 2018 punya Om Umbu. Nah, mobil ini tentu tidak dalam keadaan standar. Dia sudah dimodifikasi untuk motorhome karena Om Umbu seneng jalan-jalan off-road ya. Betul sekali. Nah, biar nggak perlu lama-lama kita tanya langsung dengan Om Umbu. Detailnya seperti apa sih Om mobil ini tuh? Oke, Gitu. Tolong ceritain lah. boleh. Jadi Gimana tuh? ini kan seperti kita ketahui tadi, ini motorhome atau Hiace dengan tahun 2018. Tapi dalamnya itu kita ubahkan secara interiornya. Full berarti ya? Full. Jadi yang tersisa adalah jadinya bukan kendaraan biasa lagi, tetapi kendaraan yang bisa jadi tempat tinggal atau kita sebut motorhome. Jadi motorhome itu adalah kendaraan yang sudah mempunyai fasilitas layaknya tempat tinggal. Betul. Berarti sekali jalan nggak pernah pendek. Sekali jalan biasanya overland kita agak panjang nih. Kayak misalnya kita ke pulau mana, kita biasanya ke Ring of Sumatra, Ring of Java, Ring of Celebes gitu. Berarti sudah disesuaikan dengan perjalanan panjang dan satu keluarga bisa hidup Yes, dan tinggal di sini. benar. Terus apa lagi Om? Nah, terus kalau di dalamnya ini, jadi kalau tadi udah dibilang ada banyak fasilitas, berarti layaknya rumah itu apa sih yang biasa harus ada? Ya bisa ada living roomnya, ya tuh ya, untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita beraktivitas. Terus kemudian ada kamar tidurnya, gitu kan. Terus juga ada ruang dapurnya, gitu kan. Terus Sekecil ini semua ada berarti ya? semuanya ada. Rumah dipindahin ke sekecil ini ya? Betul, kita compact press jadi kayak gini. Depannya tapi tetap standar. Untuk Depannya nyopir, tetap standar. Mau ke dalam ya? Kita Yuk, langsung dalam kita aja. dalamnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam rumah yang bisa bergerak. Bisa lebih detail dong, kebetulan kan kita sudah di dalamnya. Ada Ya. apa aja di dalam ini? Nah, seperti yang tadi udah gue sebutin bahwa di dalam ini ada living roomnya. Living roomnya kayak gini nih. Jadi kita bisa ngobrol sambil makan, sambil snack, atau bahkan ini bukan hanya jadi motorhome, tapi bisa jadi motor office juga. Oh, Jadi untuk kalau kerja berarti ya? bener, karena kan kalau kita perjalanan jauh kan tetap kan Harus, butuh pendapatan ya, nih. betul, Nah, betul. dari mana ya? Kita kerja dari sini. Kebetulan sekarang kan banyak sekali pekerjaan tuh bisa remote dan online. Ya. Anak-anak juga bisa sekolah di sini gitu kan. Nah, terus kemudian dari sini nanti seperti ini ada kitchennya. Nah, ini adalah kitchennya, tempat kita mempersiapkan makanan dan lain-lain. Nah, kitchennya ini bisa untuk kita cuci piring karena ada sinknya, Oh, ada oke. faucetnya Berarti ini segala satu macam. paket ya? Iya. Kompor sama sinknya satu paket ya? Betul, jadi udah tergabung sini jadi compact gitu kan. Nah, kita storage makanannya di mana? Nah, di depan bawah sini Nah, ada iya. kulkas. Harus itu. Jadi pendingin. Nah, ada freezer kecilnya juga kalau kita misalnya masak dulu, terus kita frozen, nanti tinggal diangetin di sini juga bisa. Atau kita siapkan bahan-bahannya supaya fresh, kita taruh di sini. Jadi kalau misalnya gue lagi jalan, ketemu pasar mungkin bisa beli sayuran-sayuran atau segala macam, taruh dulu, nanti baru dipersiapkan untuk masak. Di tempat Gitu. tujuan. Di tempat tujuan. Betul. Kalau ini bisa dilipat berarti ya? Ini bisa dilipat, jadi semua yang ada di dalam kendaraan ini itu multifungsi. Jadi artinya tempatnya bukan hanya untuk itu saja, tetapi ada kegunaan lain yang bisa dipergunakan ya, betul. Ini untuk makan, untuk segala macam, untuk belajar, Betul, laptop gitu ya? betul. Nah, terus kayak kita tadi udah ada kitchennya, terus di bawah di sini ada tempat untuk kitchen setnya ya, untuk piring-piring dan lain-lain. Di atas ada tempat buat bumbu-bumbu. Kalau ini adalah kompartemen atas yang memang dipersiapkan untuk taruh barang-barang seperti baju gitu kan ya. Terus kemudian ini untuk kelistrikannya. Kelistrikan mobil, berarti kelistrikan nggak pakai punya mobil? Nah, ada tambahannya lagi berarti? ada tambahnya lagi. Jadi kalau memang ada aki utamanya, tetapi juga ada yang namanya baterai tambahan. Kita pakai baterai lithium di dalamnya dengan 150 ampere supaya apa? Supaya ketika mobil dalam keadaan mati, kita nggak harus nyalakan genset ataukah hanya menggunakan aki utama, takutnya tekor malah mobilnya nggak bisa jalan. Jadi repot kenapa tuh kita butuh baterai tambahan? Jadi untuk kayak begini nih, lampu-lampu, kulkas masih bisa tetap nyala, makanan tetap fresh walaupun kita tinggalin gitu loh. Itu pakai baterai tambahan itu? Pakai baterai tambahan, betul. Teman-teman, ini yang menarik jendelanya dimodif juga nih kayaknya. Oh iya, iya, Karena betul. ini kayaknya bisa dibuka ya, kayak gorden gitu Bisa. nih. Nah, Gimana jadi cara bukanya nih? ini tinggal kita jepit nih dari sini nih. Tuh. Nah, Jepit tinggal tarik. ya. Terus bukanya? Nah, ini tinggal jendelanya jendela akrilik ya. Oke. Ini bisa dibuka, tinggal didorong. Sip. Nah. Ini standarnya begini? Enggak dong? Enggak, ini memang udah diubahin, ini jendela tambahan
gitu kan. Nah, Ada yang jual berarti? Atau ada, enggak? tersedia yang jual? juga, betul. Nah, ini selain jendela ini supaya bisa ada akses udara masuk, tetapi kadang-kadang kan kita terganggu sama yang namanya serangga. Betul. Jadi di sini juga ada yang namanya Oh, kayak boxlet gitu ya? betul. Jadi ada insect netnya ya. Nah, terus atau kalau kita mau full blind, kita tinggal gituin aja kan. Nah, atau kita mau setengah-setengah, nah, bisa juga. Gitu. Jadi udara masuk, serangga tapi nggak bisa masuk Ya, betul. Nah, selain udara untuk pertukaran udara dari samping, di atas juga kita punya ada sarana untuk pertukaran udara. Ini kita sebut moonroof. Nah, fasilitasnya juga sama. Ini bisa dibuka untuk mendapatkan udara dari luar. Tetapi juga kalau misalnya malam, kita bisa tutup ada insect netnya juga. Terus kemudian ada blindnya juga seperti ini. Tuh. Nah, jadi bisa seperti ini gitu. Tapi kalau tutup nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat apa bintang. Nggak bisa lihat bintang. Nah, gitu. Tapi ada udara tetap. Ada udara. Ya enak. Jadi apa sih mereknya? Kalau yang mau apa ini namanya? Jadi sebenarnya kalau merek Sunroof. macam-macam ya, mereknya macam-macam. Dan kebetulan ini yang kita pakai merek untuk Domtic ya. Gitu. Jendela juga? Nggak. Jendela juga sama. Ya, tetapi ada pilihan-pilihan lain juga yang tersedia juga ada. Gitu. Tapi memang dikhususkan untuk kendaraan atau untuk yang RV. memang untuk kendaraan Iya. berarti ya? Recreational vehicle gitu loh. Ini di belakang gua ada TV. Nah, betul. Jadi kan tadi gue bilang living room, jadi kita harus bisa menikmati kan. Nah, salah satu entertainment systemnya adalah kita punya roof TV. Roof TV ini 22 inch ya. Jadi cukup besar, kita mau nonton dari internet, mau browsing, mau lihat Netflix, YouTube. Ini dia connect ke handphone nggak? Ini connect-nya kita connect-kan ke head unit di depan. Oh, oke. Head unit di depan itu sudah head unit yang Android system ya. Jadi kita bisa install aplikasi apapun di situ. Nah, itu Android itu kita hubungkan dengan internet. Nah, jadi sama Tampilnya seperti di ini sini. sudah ada modem untuk internetnya, Oh, modem tinggal sudah dipakai. ada. Betul. Ada orbit. Oh, Iya. berarti kalau nonton yang di sini enak. Tapi kalau di sini harus minggir kayak gue gini posisinya. Atau nontonnya sambil tiduran. Waduh, Oh santai. iya. Ya. Bener tiduran dari belakang. Atau kayaknya ini bisa untuk jadi tempat tidur ya? Nah, ini bisa jadi tempat tidur juga. Ini bisa jadi tempat tidur. Betul. Jadi ketika nanti jadi ada dua, jadi kendaraan ini ada dua tempat tidur, double bed yang ada di sini maupun yang ada di belakang. Nah, kenapa dibikin double bed? Fungsinya supaya ketika anak-anak ini istirahat, mereka bisa langsung tidur di belakang. Sedangkan misalnya saya sama istri mau ngobrol dulu, mau sambil kerja dulu, ketika sudah larut masih bisa tanpa harus mengganggu anak. Gitu loh. Mereka bisa istirahat. Jadi memang kayak terpisah gitu, anak-anak bisa tidur sendiri ya Ya. udah. Ya, betul. Orang tuanya di depan dulu. Terus di storage juga ada di bawah sini juga ada storage ya. Ada laci-laci yang memungkinkan kita menyimpan barang-barang tertentu yang supaya aman tidak terlihat dari luar. Karena biasanya Apa sih takutnya biasanya yang di situ? kita bisa taruh handphone, laptop ataupun kalau untuk dompet segala macam. Misalnya untuk keamanan kita taruh di bawah atau kamera kita bisa taruh di bawah. Pas tidur malam mungkin ya. Betul. Terus kemudian kursi ini selain bisa berhadapan seperti ini, kursi ini juga bisa menghadap ke depan semua. Ini. Betul. Yang gue dudukin ini. Ya, dan masing-masing ini mempunyai yang namanya sabuk pengaman, safety belt. Jadi ketika Setiap kita orang punya sabuk pengaman. Iya. Jadi setiap baris tempat duduk ini ada sabuk pengamannya supaya apa? Ketika berkendara jauh segala macam tetap aman. Itu aspek yang perlu diperhatikan juga gitu dan harus menghadap ke depan. Pengen tahu belakangnya dong Om? Boleh Om? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah, sekarang kita udah di belakang. Ini tadi yang dibilang oleh Om Bumbu untuk tidurnya anak-anak. Bener Om ya? Betul. Nah, Ini gimana itu? Kenapa anak-anak? Karena memang panjangnya terbatas ya. Ini 165 cm. Ini Jadi 165 nih. betul. Jadi yang di bawah 165 cm masih nyaman. Nyaman Tapi banget. kalau saya nggak bisa nih. Harus di tempat betul. Jadi agak diagonal tidurnya. Bangun-bangun agak miring ntar jalannya gitu kan. Nah, ini biasanya Bisa anak-anak 2 orang ya? 2 orang gitu. Lebarnya berapa sih? Ini kurang lebih Satu ya, kasur lah. ini 110 cm. Oh. Ya, 110 cm. banget ya untuk Cukup. anak-anak sih. Terus bawahnya apa Om? Nah, karena tadi kita bilang bahwa tempatnya itu bukan cuma sebagai tempat tidur saja, Ya, tapi betul. di bawahnya itu ada storage.
Nah, di sini storage yang kita pakai untuk kalau di sini saya biasa simpen untuk misalnya bensin, ya untuk keperluan genset, kita taruh di dalam. Nah, genset ini hanya kalau misalnya diperlukan sewaktu-waktu saja jika benar-benar misalnya baterainya habis, tempatnya tidak ada tersedia listrik, itu baru kita pakai. Ya, jadi the last option ya, gitu. Nah, kalau ini kita tempat sebagai untuk penyimpanan untuk baterai maupun kabel-kabel kelistrikan, betul. Jadi ini kalau kenapa pilihnya baterai lithium? Karena dia punya cycle lebih banyak dibandingkan dengan aki biasa. Misal aki biasa, aki kering misal 1000 cycle, tapi kalau baterai lithium bisa sampai 4000. Jadi itu yang membuat dia lebih tahan lama. Efeknya apa? Sama seperti lithium itu sama seperti yang kita di handphone ya. Jadi pemakaiannya bisa sampai mendekati 0 bahkan sampai habis gitu loh. Tapi kalau aki kering atau aki biasa, pemakaiannya tidak bisa sampai benar-benar habis. Ya harus segera dicas, kalau nggak nanti akan bisa bermasalah. Nah ini salah satunya. Kenapa kelebihannya kita pilih itu, cycle-nya lebih. Nah kalau kita nyalain 1 tahun ada 365 kali, berarti bisa panjang umurnya gitu. Itu sih. Tangga, ada tangga. Kenapa ada tangga? Nah, ini tangga buat kalau misalnya mau petik jambu. Dari samping naik berarti ya. Nah, tangga ini dipakai misalnya untuk kita ke roof rack yang ada di atas. Jadi di atas ini ada roof rack yang kita juga bisa kita bilang nongki atau nongkrong di atas. Setup meja kecil, taruh kursi ini, kursi campnya. Kita di sana sambil kita seduh kopi, giling kopi. Kita seduh di atas, ngopi, melihat pemandangan, melihat pantai, melihat gunung, gitu. Jadi teras aja di atas. Gue dari tadi ngeliatin ini kecil banget ini jendela, gimana ya? Nah ini kan udah tinggi, dari depan ngeliat ke belakang lewat sini doang, kecil. Betul. Ini gimana sih? Kayak kalau ngeliatnya dari kayak jendela samping. Menghalangi pandangan atau tidak ke belakang ya. Oke. Jadi memang ini kita kecilkan memang karena tidak terlalu butuh untuk kita lihat ke belakang. Tapi ada penggantinya karena dipasang kita udah ada instalasi rear cam yang bisa diakses melalui kaca spion yang ada di tengah. Jadi kita tinggal melihat dari situ. Jadi tetap aman, tetap safe gitu. Jadi ini cuma sekali aja lihat ke belakang ya? Iya, ini kita untuk biar yang lagi tidur sambil bisa lihat keluar atau melihat keadaan sekitar ketika malam dari situ. Nah, ini kan kita udah bisa tidur, udah bisa masak, tapi setahu gua mobil motorhome itu nggak afdal kalau nggak ada awningnya. Ini gua lihat ada awningnya, tapi berapa kali berapa sih ini? Nah, ini awningnya 2,6 meter ya, panjang lebarnya bisa dibentangkan sampai 2 meter. Gitu. Elektrik atau manual? Ini manual. Ini kalau ini yang manual. Karena biasanya elektrik tuh butuh kalau memang mobilnya kendaraannya lebih tinggi ya. Contohnya seperti kendaraan bus atau misalnya Sprinter. Itu biasa kita masukkan yang elektrik karena memang sulit untuk kita jangkau ke atas. Terlalu tinggi mungkin ya? Betul. Terus kemudian kalau yang elektrik itu biasanya dia punya sensornya juga. Kalau ada angin dia nanti nutup sendiri kayak gitu. Terakhir, ini listrik untuk apa? Nyolok itu apa? Ya, jadi campsite. Kalau kita sampai di campsite atau camper park, terus kemudian kita mau ngecas akinya atau menyalakan seluruh peralatan yang di dalam, bisa memakai dengan sumber energi dari listrik dari PLN misalnya. Nah itu tinggal colok di sini aja. Betul. Kalau yang di sini, jadi untuk listriknya yang di sebelah kanan ada memang untuk pengisian air. Gitu. Oh, berarti ada dua ya gini. Ya. Nah, kita udah lihat semuanya. Kalau ada orang datang mau bikin mobil seperti ini, kira-kira berapa lama dan berapa duitnya? Oke. Kalau mau bikin seperti ini, paling pengerjaannya kurang lebih 2 bulan. Terus kemudian untuk biayanya tergantung biasanya daripada kebutuhan daripada customer itu sendiri. Karena kita bicara motorhome, kita bicara rumah, artinya kita bicara dengan ide dan kreasi masing-masing yang pengen buat motorhome. Nah, kita sudah kalau mau beli yang seperti ini sudah tersedia langsung, artinya kita bisa rakit langsung. Ya. Ready sih mungkin tapi ada ya. Betul, berarti tinggal kita buat karena memang desainnya sudah ada langsung dibuat. Tapi kalau misalnya ada desain baru, tentu kita perlu sesuaikan dan adjustment. Dari situ mungkin perhitungannya agak sedikit berbeda ya, gitu. Terus kayak tadi peralatan-peralatan elektronik yang ada di dalamnya. Nah, yang mau dipakai peralatan elektroniknya seperti apa? Dari mereknya, dari kegunaannya, atau ternyata ada penambahan, saya mau pakai microwave di dalamnya. Tentu harganya juga pasti akan berbeda-beda. Jadi
bener-bener customize, jadi tidak bisa diprediksi atau misalnya oh ini harganya segini, nggak bisa. Tapi start from berapa sih? Paling murah berapa sih? Kalau untuk pengerjaan dengan standar yang cukup oke ya, maksudnya lumayan dengan khas atau keunggulan daripada Baze, itu kita starting dari 200. Teman-teman, itu tadi review singkat gue tentang motor home punya Om Umbu, Toyota Hiace tahun 2018. Om Umbu, thank you banget. Thank you banget. Udah diajak keliling rumahnya. Betul. Yang keren banget dan kita bisa cobain jalan-jalan. Oke, sampai sini dulu video singkatnya. Otomotif Traveling, liburan terus kapan kerjanya.